Puji Tuhan, selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita sekalian untuk kita bisa kembali berkumpul di tempat ibadah ini. Kita melaksanakan ibadah dengan penuh sukacita. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita akan membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhan adalah bagian yang penting di dalam kehidupan kita, karena melalui firman kehidupan kita diarahkan oleh Tuhan di dalam setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, melalui firman kita mengerti apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita dengarkan, kita pahami, dan juga tentunya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan sore hari ini, saya menyampaikan bagian firman Tuhan dengan judul Praeksistensi dan Kekekalan Yesus. Ya, praeksistensi itu artinya praada. Jadi kalau manusia itu hidup, misalnya usianya 30 tahun. Nah, dia ada kurang lebih 30 tahun 9 bulan ya, sejak dari dalam kandungan ibu. Itulah keberadaan manusia. Sedangkan Tuhan Yesus sebelum dia lahir sebagai manusia di kandang Bethlehem, dia sudah ada sejak dahulu kala. Dia sudah ada sejak kekal. Itulah yang dimaksud dengan praeksistensi, praada. Jadi dia sudah ada sebelum dia turun menjadi manusia. Dan di sini sedikit saya bedakan ya, praeksistensi dan kekekalan. Ya, namanya kekal itu pasti sudah ada dari dulu, sejak pada mulanya ya, sejak kekal, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang kekal pasti juga praada, karena Tuhan Yesus itu kekal, dia juga sudah ada sejak pada mulanya. Kenapa saya bedakan? Tentu nanti ada penjelasan-penjelasan lebih mendalam mengenai hal ini, karena iman Kristen itu selalu digoncang ya. Pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus itu selalu digoncang oleh iblis tentunya yang memakai orang. Jadi bukan iblis datang langsung kemudian berkhotbah atau bikin KKR di mana begitu ya. Nah, tidak mungkin, pasti nggak ada yang datang karena sudah tahu iblis yang khotbah. Tapi kalau orang yang khotbah tetapi dia dipengaruhi oleh kuasa iblis, ya pasti mengkhotbahkan sesuatu yang tidak tepat, mengkhotbahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan orang-orang yang dipakai oleh iblis ini ya bukan orang-orang sembarangan, karena memang dari sejak gereja berdiri, orang-orang yang sudah punya jabatan di dalam gereja itulah yang bisa tersesat. Contohnya dalam kitab Wahyu ada nama Nikolaus, ya, pengikut Nikolaus. Nikolaus sendiri itu sebenarnya orang yang sudah punya jabatan di dalam gereja, tetapi dia disesatkan oleh iblis sehingga membawa ajaran yang lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu salah satu contoh. Dan masih banyak lagi orang-orang yang sudah punya jabatan, mungkin sudah melayani sudah lama, berbicaranya di depan umum enak, didengar telinga itu, wah bagus sekali khotbahnya, sangat menyentuh, tetapi fondasinya itu adalah tidak benar, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini perlu kita waspadai. Ya, iblis bisa menjebak siapapun, sebab itu kita perlu berserah kepada Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi pelayan-pelayan Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan harus benar-benar tinggal di dalam ajaran yang benar. Kita tidak boleh keluar dari ajaran yang benar. Apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus, diteruskan oleh para murid, 12 rasul, 70 rasul,
dan seterusnya, bapak-bapak gereja, bapak-bapak konsili, sampai kita hari ini. Ya, kita akan masuk pada bagian yang pertama. Jadi nanti ada 2 bagian. Itulah yang pertama, praeksistensi Yesus. Kita akan baca beberapa ayat, dan kemudian kekekalan dari Yesus atau kekekalan firman Allah, plus nanti ada ajaran sesat yang harus kita waspadai. Jadi 2+1 ya. Yang pertama praeksistensi, kemudian kekekalan firman Allah, dan nanti juga ada ajaran sesat yang harus kita waspadai dan yang ada di sekeliling kita sekalian. Ya, praeksistensi berarti ada. Jadi sebelum diutus ke dunia, Yesus sudah ada. Kita membuka di dalam Galatia 4 ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Iya, terima kasih. Tetapi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Artinya Maria itu takluk kepada hukum Taurat. Ya, Allah mengutus anaknya, jadi diutus dulu untuk masuk ke dalam rahim Bunda Maria, kemudian lahir sebagai manusia yang juga melaksanakan Taurat, dan Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia itu menggenapi hukum Taurat. Jadi gambaran-gambaran dalam perjanjian lama tentang korban, persembahan-persembahan itu sudah digenapi dalam Tuhan Yesus. Kemudian ini pengakuan Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal yang ke-8 pada ayat yang ke-58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Ya, aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang berbicara dengan dia pada waktu itu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Atau sebelum Abraham jadi, aku ada. Ayat ini sejajar dengan ayat di dalam Keluaran pasal yang ketiga, tidak perlu kita baca, nanti dibaca di rumah, bahwa saat Tuhan menampakkan diri kepada Musa, Musa bertanya kepada Tuhan, bagaimana namanya? Tuhan menjawab, aku adalah aku. Kalau terjemahan lama mungkin aku ada yang aku ada. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang kekal. Nah, di sini pernyataan Tuhan Yesus sendiri, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Abraham jadi, bahkan sebelum langit dan bumi dijadikan, Tuhan Yesus sudah ada. Kemudian kita juga akan baca di dalam Matius pasal yang ke-22 pada ayat yang ke-41 sampai 46. Ketika orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Ya, terima kasih. Pada ayat 41 sampai 46 ini adalah pertanyaan Tuhan Yesus ya kepada orang-orang Farisi. Ayat 41, ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Jadi Mesias
dalam keadaannya sebagai manusia adalah keturunan dari Daud, suku Yehuda. Dari suku Yehuda lah lahir raja-raja, sampai lahir seorang raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan. Itu dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi dalam keilahiannya, Mesias itu adalah tuan dari Daud. Bahwa Yesus dalam keadaannya sebagai manusia memang adalah keturunan Daud, keturunan Yehuda. Tetapi dalam keilahiannya dia adalah tuan dari Daud. Dan oleh pimpinan Roh Kudus, Daud menyebut dia tuannya. Sungguh luar biasa. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Yesus sudah ada sebelum dilahirkan. Dan kemudian bagian yang kedua, kita akan masuk pada bagian yang kedua, itulah kekekalan Yesus sebagai firman Allah. Nah, kita akan membaca Yesus sebagai firman Allah, atau Yesus yang adalah anak Allah. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang kita kenal. Pada ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Iya, terima kasih. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, kata pada mulanya dalam Yohanes 1 ayat 1 ini merujuk pada kekekalan. Ya, firman Allah itu sudah ada sejak kekal. Jadi secara kekal firman itu sudah ada. Saya bacakan dalam terjemahan baru 2. Jadi Alkitab yang kita miliki sekarang, kita pakai sekarang ini disebut terjemahan baru 1, ya, terbitan tahun 1974. Itu adalah terjemahan baru 1. Dan sekarang sudah terbit dari LAI terjemahan baru 2. Ini terbitan tahun 2023. Ya, baru saja terbit di tahun 2023. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan Allah lah firman itu. Nah, firman di sini bukan sekedar kata-kata, ya. Ini sering saya sampaikan dan terus akan saya ulang-ulang kembali. Firman Allah itu bukan sekedar kata-kata. Firman Allah itu adalah pribadi yang bukan seperti pribadi kita manusia yang terpisah satu dengan yang lain. Tapi firman yang berpribadi itu satu di dalam Sang Bapa. Bapa itu digambarkan sebagai wujud Allah, seperti wujud kita, dan firman itu adalah seperti hikmat kita, pikiran kita. Tetapi kan kita tidak bisa berbicara dengan pikiran kita, tetapi Allah bisa berbicara dengan pikirannya, karena pikirannya itu hidup, firman-Nya itu hidup, dan bisa berbicara dengan Roh Kudusnya, karena Roh Kudus adalah Roh yang hidup. Nah, itulah disebutkan atau diberi istilah Tritunggal, ya, 3 pribadi, 1 hakikat. Nah, jangan dipotong. 3 pribadi Allah itu 3 pribadi. Wah, gawat, nanti orang bisa mengerti atau menangkap sebagai Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Tetapi yang dimaksud sini adalah 1 hakikat kealahan, atau 1 di dalam Sang Wujud. Sang Wujud itu adalah Bapa. Bapa memiliki firman dan memiliki Roh Kudus, Roh yang hidup, firman yang hidup. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bisa saling berbicara. Contohnya di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27,
baiklah kita, ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ini Allah berbicara dengan firman dan Roh Kudusnya. Ada orang yang menyampaikan ini Allah sedang berbicara kepada para malaikat. Ya, tentunya agak sulit untuk dipahami di dalam konteks kekekalan, ya. Karena kalau misalnya malaikat belum ada, ciptaan belum ada, nah Allah berbicara dengan siapa? Ya kan, pertanyaan seperti itu. Jadi ayat Kejadian 1 ayat 26 dan 27 ini adalah Allah berbicara dengan firman-Nya atau berbicara dengan anaknya dan berbicara dengan Roh Kudusnya. Ada lingkaran kasih kekal dalam Allah Tritunggal. Bapa mengasihi Putra melalui Roh Kudus, dan Putra mengembalikan kasih itu kepada Bapa melalui Roh Kudus. Sebab itu dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Dan Roma 5 ayat 5, Allah mencurahkan kasih-Nya kepada manusia melalui Roh Kudus, kepada orang yang percaya melalui Roh Kudus. Nah, sebelum ada orang percaya, sebelum ada ciptaan, kasih itu dicurahkan kepada siapa? Tentunya dicurahkan kepada Sang Putra. Sang Putra itu sama dengan Sang Firman, Firman hidup, Anak Allah yang hidup. Nah, itulah sedikit tentang Tritunggal. Kita kembali pada Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ini. Firman itu bersama-sama dengan Allah, artinya ada firman yang bersama-sama dengan Sang Bapa sebagai firman-Nya Bapa, dan firman itu adalah Allah. Ini bukan berarti firman itu berarti Bapa, bukan ya. Firman itu artinya dalam ayat ini adalah sehakikat dengan Sang Bapa. Jadi anak Allah sehakikat atau setara dengan Sang Bapa. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tetapi setara dan sederajat. Pada ayat yang kedua, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kemudian ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yang dimaksud ini adalah dijadikan oleh firman atau dijadikan oleh anak Allah. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat ini dapat kita bandingkan dengan Ibrani pasal yang ke-1. Nanti dibaca lengkap di rumah dari ayat 1 sampai ke-3. Tetapi kali ini kita akan baca pada ayat yang kedua saja. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Iya, terima kasih. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Pada zaman akhir ini Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, dan oleh Dia, oleh anak, Allah menjadikan alam semesta. Jadi kalau kita bandingkan dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 tadi, firman menjadikan segala sesuatu atau menjadikan alam semesta. Kalau Ibrani 1 ayat yang kedua, anak yang menjadikan alam semesta atau anak Allah yang menjadikan alam semesta. Berarti dapat kita ambil kesimpulan dari dua bagian ayat ini, firman Allah itu sama dengan anak Allah yang kekal. Ya, kekekalan itu satu ya, dimiliki oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kekekalannya itu satu. Itulah kekekalan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah ada sejak pada mulanya. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Itu adalah 2 poin tentang praeksistensi atau praadanya Tuhan Yesus dan kekekalan dari Tuhan Yesus sebagai anak Allah, sebagai Sang Firman atau Firman Allah.
Nah, sekarang kita akan melihat tentang ajaran sesat yang menentang kekekalan dan praeksistensi Yesus. Yang pertama, ini adalah aliran sesat yang sudah kita kenal, itulah saksi Yehova. Ya, saksi Yehova itu percaya Yesus itu praeksisten. Ya, sebelum dia lahir sebagai manusia, Yesus itu sudah ada. Saksi Yehova mempercayai itu. Tetapi tidak mempercayai Yesus itu kekal. Nah, itu masalahnya. Makanya tadi saya sedikit bedakan praeksistensi dan kekekalan, biarpun itu sebenarnya tidak jauh berbeda atau menjadi satu kesatuan. Nah, namun di sini saksi Yehova percaya Yesus itu praeksisten, sudah ada sebelum dia lahir, tetapi tidak kekal. Karena apa? Karena dia adalah ciptaan pertama. Jadi Allah pertama kali itu menciptakan Yesus. Itu adalah pandangan dari saksi Yehova. Jadi ada Allah mayor, artinya Allah yang besar, yang berkuasa. Ada Allah minor, Allah yang lebih rendah, lebih kuasanya lebih rendah, derajatnya lebih rendah dari Allah Bapa. Nah, itu adalah kepercayaan dari saksi Yehova yang tidak kita ikuti. Ya, jadi dalam keadaannya sebelum menjadi manusia, Yesus itu malaikat Mikael. Nah, itu adalah pandangan dari saksi Yehova. Yesus merupakan atau adalah malaikat Mikael sebelum dia menjadi manusia. Ini tentunya kita tolak karena tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian selain saksi Yehova, ada juga ya seorang baru-baru ini saja membuat kegaduhan di Indonesia, khususnya dalam dunia kekristenan. Ya, pendeta ini mengatakan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa, tidak memiliki praeksistensi, otomatis ya tidak kekal. Ada awalnya karena manusia biasa. Seperti saya katakan tadi, kalau manusia umurnya 30 tahun berarti dia ada ya kurang lebih 30 tahun 9 bulan terhitung dari dia berada dalam kandungan ibu. Nah, pendeta ini katakan Yesus hanyalah manusia biasa yang berjuang keras melakukan kehendak Bapa untuk mengenakan firman atau dipenuhi firman. Padahal yang benar tadi kan sudah kita dengar bahwa Yesus adalah Sang Firman. Nah, dia menyangkali itu, dia melawan itu. Dia mengatakan Yesus adalah manusia biasa yang berjuang keras melakukan kehendak Bapa untuk mengenakan firman atau dipenuhi firman. Wah, ini ajaran yang sesat ya, sungguh mengerikan. Nah, dia katakan firman menjadi manusia berarti firman masuk dalam kehidupan manusia yang berdaging. Dalam hal ini manusia Yesus. Jadi Yesus itu manusia biasa yang dihinggapi atau dimasuki oleh firman. Nah, ini adalah ajaran yang sesat. Ya, kita tahu Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Saat firman menjadi manusia bukan berarti dia kehilangan kealahannya. Tapi kita sudah pernah mendengar pelajaran tentang Duinatur Yesus, bahwa saat firman Allah menjadi manusia berarti firman Allah yang adalah Allah menambahkan satu kodrat lagi, itulah kodrat kemanusiaan. Jadi Yesus dikatakan sebagai yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia tidak selalu dalam tanda kutip menampakkan kealahannya. Kapan dia menampakkan kealahannya, menampakkan kuasanya? Saat menyembuhkan orang sakit. Nah, siapa yang bisa menyembuhkan orang sakit selain daripada Tuhan? Saat membangkitkan Lazarus, siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Hanyalah Tuhan Allah sendiri. Nah, itu disangkali ya, bahwa Yesus
bukan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, tetapi Yesus disebutkan oleh pendeta ini adalah manusia biasa yang berjuang, hidup suci, hidup kudus, melakukan kehendak Bapa di sorga. Ya tentunya kita tolak karena itu adalah ajaran yang sesat. Dan dilanjutkan lagi, dia katakan bahwa Yesus bukan juru selamat. Nah, Yesus hanyalah pelaksana tugas penyelamatan. Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan ayat yang kita baca di dalam ibadah Natal kita, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Tidak tahu ya kenapa bisa jatuh dalam kesesatan yang demikian. Kemudian dia katakan Yesus bukan terang. Padahal Tuhan Yesus sendiri mengatakan, akulah terang dunia. Apa yang menyelubungi mata rohaninya? Tentunya ini adalah pekerjaan dari iblis dan setan. Sebab itu firman Tuhan ingatkan jangan memberi kesempatan kepada iblis. Ya, bahkan seorang hamba Tuhan pun, pendeta pun bisa dibohongi. Orang manusia pertama aja, Adam, Hawa, bisa diakalin, apalagi cuma pendeta. Nah, sebab itu seperti saya katakan tadi, benar-benar sebagai penyampai firman Tuhan harus berserah kepada Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, dan apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu sudah diteruskan oleh para rasul, murid-murid dari para rasul, murid dari muridnya para rasul, sampai kita sekarang. Dan dia juga katakan bahwa Yesus bukan gembala yang baik. Nah, ini semakin mengerikan. Nah, tentunya kita tidak mengikuti ajaran-ajaran yang demikian. Nah, itu beredar di sosial media, saudara. Ya, saudara punya HP, beli sendiri kan? Tidak ada di sini yang saya belikan HP, ya kan? Semuanya beli sendiri. Kuota beli sendiri. Betul ya? Ada yang pernah saya belikan kuota di sini? Nggak ada, semuanya beli sendiri. Jadi Anda punya hak penuh untuk mengakses apa yang ada di dalam sosial media. Itu adalah hak Anda. Tetapi dari mimbar ini saya ingatkan ada bahaya di depan kita. Anda harus benar-benar pahami. Saudara-saudara sekalian harus benar-benar mengerti. Saat ada orang menyampaikan firman, apa landasan doktrinnya? Doktrin itu ajaran ya. Apakah landasan ajarannya dia? Apakah dia memegang teguh doktrin Allah Tritunggal atau tidak? Nah, itu kita harus cermati. Kita berhati-hati menggunakan sosial media kita, karena disitulah selain ada pemberitaan Injil, ada kabar baik yang disampaikan, ada juga berita-berita yang sesat. Sebab itu kita harus benar-benar memahami firman Tuhan. Apa yang kita terima di tempat ini, ya kita pegang sebagai suatu kebenaran. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Kalau ada yang mengatakan atau kalau pendeta mengatakan Yesus itu hanya manusia biasa, otomatis dia menolak Yesus sebagai firman yang menjadi manusia. Siapakah yang menolak Yesus sebagai firman yang menjadi manusia? Kita akan baca di dalam 1 Yohanes 4 pada ayat 1 sampai 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus
tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Iya, antikristus itu akan datang, artinya satu ya. Kalau ayat lain mengatakan satu orang antikristus akan datang, tetapi sekarang sudah banyak antikristus yang sudah datang atau bermunculan di seluruh dunia. Kalau Injil 1 Yohanes ini ditujukan kepada Yohanes ini sedang mengatakan bahwa Serintus, ya, namanya Serintus waktu itu adalah antikristus karena tidak percaya Tuhan Yesus itu firman yang menjadi manusia. Dan tentunya ini berlaku buat kita sekarang. Jika ada yang tidak mengakui Yesus sebagai firman Allah yang menjadi manusia, dia adalah seorang nabi palsu. Nabi palsu itu dikendalikan oleh antikristus, jadi anak buahnya antikristus. Nah, kita harus berhati-hati. Sudah banyak antikristus yang muncul ke seluruh dunia. Nah, kita bukan antikristus tetapi pengikut Kristus. Namanya anti kan berlawanan. Kebenaran firman dilawan, tapi kita mengikuti Kristus. Amin, saudara. Kita adalah pengikut Kristus. Dia yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Kita percaya Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat yang sejati. Amin. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan kita, hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia." Dalam Injil Yohanes 1 dikatakan dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Tuhan Yesus ada terang dan terang itu membawa kita kepada kehidupan. Dan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kita sekalian. Dan gembala yang membela dan memelihara kita. Kehidupan kita sekalian dipelihara oleh Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik. Kita dibawa kepada air yang jernih, dibawa kepada rumput yang hijau, biarpun terkadang melewati lembah kekelaman. Ya, ada masa-masa sulit, tapi Yesus adalah gembala yang baik bagi kita. Ini harus kita yakini. Ya, Yesus adalah Allah yang kekal, Allah yang menyertai kehidupan kita sekalian. Ada kemenangan dari setiap permasalahan atau ujian yang sedang kita hadapi. Kita tidak ragu, kita tidak meragukan Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi kita selalu percaya, tetap percaya kepada Dia. Demikian beritaan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.